Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Murniati. Saya mengajar di SDN Cempaka Putih Barat 19. Setelah melaksanakan pelatihan mandiri mengajar di platform Merdeka Mengajar, saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah melaksanakan pada topik Merdeka Belajar, diharapkan mampu mempunyai pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, diharapkan mampu mempunyai pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, diharapkan mampu mempunyai penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, terdapat 5 modul yang kami pelajari. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Bapak dan Ibu guru hebat di dalam modul yang pertama, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Ada beberapa hal mengenai materi ini. Yang pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebagai pendidik, mari merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai. Lalu, bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki untuk berperan mendidik murid-murid kita. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Sebagai guru mampu mengenal karakteristik dan kebutuhan murid. Murid sekarang adalah generasi digital natif. Fasih berselancar di internet, bisa mendapatkan pengetahuan, bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka. Namun, mereka tetap butuh kehadiran sosok pendidik. Yang ketiga, mengenai mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi, gemar, dan senang belajar. Tidak hanya materi yang kita ajari, tapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid kita. Bapak dan Ibu guru hebat, ciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada diri murid kita. Bapak dan Ibu guru hebat, materi yang kedua atau modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar budaya yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Bapak dan Ibu guru hebat, perlu kita ketahui sistem pengajaran pada zaman kolonial perlu diubah, yaitu meminta murid berdiri di depan kelas saat tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan.
Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Bapak Ibu guru hebat, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Bapak dan Ibu guru hebat, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, terdapat kodrat keadaan. Kodrat keadaan terbagi atas dua. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kemudian, kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama disesuaikan anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Bapak Ibu guru yang hebat, modul selanjutnya memahami dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti dimaknai sebagai berpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti terbagi atas dua bagian. Yang pertama, bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa seperti rasa takut, cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri, senang, bahagia, kecewa, sedih, dan sebagainya. Yang kedua, bagian intelijen adalah bagian yang berhubungan dengan kognitif atau kemampuan berpikir menyerap pengetahuan. Bapak dan Ibu guru hebat, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Terdapat dua teori. Yang pertama, teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Teori yang kedua, teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai coretan dan tulisan. Contoh bahwa intelligible murid berubah dari ketidaktahuan tentang pengetahuan makanan dan bahan yang kurang sehat menjadi sadar dan merasa penting pengetahuan itu bagi dirinya, sehingga murid dapat memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan perilaku. Bapak dan Ibu guru hebat, modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte siswa, melainkan guru hanya memfasilitator siswa untuk belajar. Kemudian yang kedua, setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda, di mana guru hanya menentukan kodrat alam dan kodrat siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat potensi murid. Selanjutnya yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Situlodo dan Imangu Dia Kurso dan Tuturi Handayani. Selanjutnya yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan. Yang pertama, keluarga, pendidikan utama bagi siswa.
Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar anak, terutama nilai-nilai agama, budi pekerti, berperilaku, serta cara pandang terhadap sesuatu. Yang kedua, sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Sama halnya dengan keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu tentang bagaimana anak itu bergaul dan berkembang. Itulah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.